Desanya tutup, Desa. Lagi nih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada 4 orang ya. Sambil saya tunggu lagi kali ya, 5 menit lagi lah. Sebentar ya. Namanya sama saya. Oke ya, kita langsung mulai aja. Nggak usah lama-lama. Lalu sampai jam 9-an lah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya sebelumnya mohon maaf ya, waktu minggu yang lalu di pertemuan 7 yang seharusnya kita Zoom, tapi tidak bisa karena waktu kemarin itu saya lihat tuh tidak banyak yang merespon gitu. Jadi keseringan gini,
setiap kali saya WhatsApp grup di grup kelas ini tuh jarang sekali yang respon gitu. Kali hanya beberapa gitu. Nah, mungkin masih banyak yang kerja kali ya, shift malam gitu. Jadi belum merespon atau pas besokannya kelewat gitu karena udah habis materinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kalian tetap mengakses video pembelajaran yang ada di MyDesk, kemudian kalian juga tetap mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan ya. Oke, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1 sampai 6 kemarin ya, pertemuan sebelum UTS, itu ada beberapa tugas kelompok ya yang dikerjakan secara kelompok. Dan juga ada tugas yang dikerjakan secara individu ya. Nah, saya belum bisa mengecek sekarang ya karena kan yang kelas yang saya ajar juga lumayan banyak, jadi masih saya belum sebagian sih belum saya cek malahan ya. Di kelas ini juga di kelas yang 19.2A ya, 19.2A26 sama 19.2B26 ya. Tapi nanti pokoknya sebelum UAS, sebelum penginputan nilai tugas pasti akan saya cek ya, karena itu untuk penginputan nilai tugas dari dosen ya. Nah, untuk mata kuliah sistem basis data ini nilainya itu kan ada nilai absen, nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS ya. Nilai UTS dan UAS itu ada ya, ada ujiannya. Jadi kalian nilainya itu diambil berdasarkan pengerjaan ujian UTS dan UAS yang kalian kerjakan. Kemudian untuk nilai absen dan nilai tugas, absen itu sesuai dengan absensi yang kalian absen di aplikasi MyDesk. Kemudian untuk nilai tugas adalah tugas-tugas yang saya berikan. Nah, itu yang saya nilai nantinya. Ya. Oke, makanya untuk yang belum mengumpulkan tugas ya, baik tugas kelompok maupun tugas individu, silakan kalian kirimkan, tidak apa-apa, masih walaupun terlambat nggak apa-apa, yang penting kalian ada nilai tugasnya ya, supaya nanti bisa saya nilai tugasnya ya. Karena kan lumayan ya, nilai tugas itu poinnya ada 25%. Ya, nilai absen 20%, nilai tugas 25%, nilai UTS 25%, nilai UAS 30%. Ya. 25 ya, 30. Nilai UAS 40 kalau nggak salah ya. 25, 50, 30 benar. UAS 30%. Ya. Karena absensi kan sudah 20% ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan 9, ada pertanyaan nggak tentang tugas-tugas yang kemarin? Atau ingin nanya tentang UTS pengganti? UTS pengganti kemarin semua UTS aman-aman aja kan ya? Nggak ada masalah ya? Nge-lag, Bu. Nge-lag kenapa? Soalnya muternya di situ-situ aja. Oh, terus kamu udah ngisi itu bermasalah belum? Tapi saya udah selesai sih, lolos. Alhamdulillah. Oh, saya pikir kamu sama sekali nggak bisa gitu. Maksudnya memang ada beberapa, nah itu tergantung dari operatornya. Ya, operator pada saat koneksi ke web ujiannya. Ya, saya khawatir karena kemarin kan juga saya tanya gitu ya, apakah ada masalah. Terus saya ingatkan juga jangan lupa hari ini UTS gitu. Ya, terus kalau nggak salah saya juga tanya deh. Ya. Oh iya, nggak deh, saya cuma sampai ingat tahu doang ya, cuman jangan lupa ya hari ini UTS sampai jam 21.40. Oh iya. Tapi
Ada lagi nggak yang bermasalah UTS-nya? Maksudnya yang tadi, yang Oppo namanya siapa ya? Oppo A31. Dikasih namanya dong, jangan pakai nama Oppo. Panji, Bu. Ini lagi di HP, Bu. Baru download saya. Oh, gitu. Oh, Panji. Panji Irawan. Iya, Bu. Kita waktu pertemuan pertama kan kita via Zoom kan ya? Iya, Iya, ya. benar, Bu. Nah, terus pertemuan 7. Jadi Zoom itu kan jadi harusnya ya, wajibnya itu pertemuan 1, pertemuan 7, pertemuan 9, dan pertemuan 14. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada yang sudah dapat kuota dari pemerintah, dari Dikti, itu kan lumayan ya. Ada yang sudah dapat belum kuotanya? Udah, Bu. Dapat, Bu. Dapat. Panji dapat. Terus siapa lagi? Ada Bu, dapat. Dapat. Dapat, Bu, dapat. Dapat. Pian. Heri dapat, Heri? Dapat. Saya dapat, Bu. Bu, tapi mau tanya, maaf, Bu. Kalau saya ada ganti nomor gimana, Bu ya? Ya, ganti nomor. Itu Berarti bikin kamu laptop. harus Soalnya nomor lama saya udah nggak dapat jaringan, Bu, di rumah, Bu. Oh. Itu mesti update datanya dong. Update datanya nanti ke bagian kampus, ke bagian administrasi. Datang langsung aja, Bu ya, ke kampus. Datang langsung boleh ke kampus LIPI, kan buka. Supaya nanti Oke, Bu. Hari Senin saya. ya, kan sayang juga ya kuotanya ya. Iya, lumayan. 10 giga, Bu. Nah, terus saya pengen tanya juga nih, untuk pertemuan selanjutnya, enaknya kita pakai Zoom juga nggak? Misalkan minggu depan, atau kita selang-seling aja. Jadi ada tetap video pembelajaran akan saya share. Atau kalau misalkan kita tidak ada Zoom, paling kita komunikasi di WA group gitu. Tahu mau pakai Zoom lagi. Kuotanya buat Zoom bisa kan ya? Bisa, Bu, tapi nge-lag, Bu. Oh, muter-muter terus ya, kadang keluar lagi ya. Tergantung sinyal kali ya. Itu dapatnya 15 giga kan ya? Iya. 15 giga itu pun untuk kuota internetnya cuma 2 giga kalau nggak salah ya. 2 ya? Iya. Apa 1,5? Iya, betul. 2 giga ya? Kalau 2 giga. Zoom 2 giga ya. Kalau Zoom itu masuknya ke kuota internet atau multimedia? Kan multimedianya agak besar ya. Kalau Zoom maksudnya ke kuota internet atau kuota multimedia ya? Jangan tahu nggak? Nggak tahu udah itu, Bu. Kayaknya sih multimedia ya. Kalau multimedia kan lumayan gede tuh. Apa multimedia untuk YouTube aja ya? Coba. Multimedianya 0 deh. Enggak, ini saya dapat juga internet. Kuota internetnya 13,64. Oh iya. Yang sekarang multimedianya di 0 nih. Jadi masuknya ke kuota internet semua ya. Tapi itu pun dibagi-bagi deh kayaknya deh. Internet kuota Kemendikbud. Sampai 13 Juni 2021. Nah, ini saya dapat nih 13,64. Saya dapat 15 giga sih, cuma tinggal 13,64. Ya, oke, ya sudah, berarti nanti kesepakatannya nanti kita bahas di grup aja deh ya, untuk yang berikutnya mau pakai Zoom atau kita pakai video pembelajaran aja, gitu ya. Nah, di pertemuan yang sekarang ini tentang pertemuan 9, kita membahas tentang bahasa query formal. Ya, bahasa query formal di sini membahas pembentukan dari 2 bahasa dasar ya, bahasa query, yaitu ada aljabar relasional dan kalkulus relasional. Ya, aljabar relasional, nah ini yang akan kita pelajari di sini, ya. Nah,
Jadi kalau misalkan kita pakai di query, itu kan sintaknya query-nya kita tuliskan misalkan select, table-nya apa, from ya, select bintang from ya, lalu table-nya, lalu apa yang mau dicari gitu kan ya. Biasanya kalau kita pengen ketik perintah di SQL ya. Nah ini kalau aljabar relasional biasanya sama ya, cuman kita bentuknya itu dengan beberapa operator ya. Nah di sini yang kita bahas hanya aljabar relasional ya, kalkulus relasional tidak kita bahas ya. Nah kemudian di aljabar relasional ini nantinya kita menggunakan bahasa operasi-operasi query ya. Nah, aljabar relasional adalah kumpulan operasi terhadap relasi ya. Jadi nantinya kita bisa mencari relasi antar table ya. Kemudian membentuk relasi baru ya. Nah, di sini di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Ya, kumpulan operasi terhadap relasi. Nah, ini aljabar relasional. Ya, bahasa query yang didasarkan pada operasi-operasi dalam aljabar relasional merupakan bahasa query yang prosedural. Kalau berisik, mohon maaf ya. Karena anak saya sambil setel TV nih, jadi nggak bisa. Maksudnya biar mereka anteng dulu deh. Ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Karena memang sebenarnya saya juga sudah bosan juga gitu ya ngajar dari rumah. Cuma kapan gitu ya? Iya benar Bu, bosan Bu. Iya, COVID-nya berakhirnya masih belum tahu nih. Jadi menganggur dengan gaya. Karena biasanya kan kalau di rumah itu udah full time dengan anak, dengan keluarga gitu ya. Jadi nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Tapi sekarang kita sambilan kerja di rumah, sambilan ngasuh anak, gitu, atau merawat anak. Ya begitulah ya. Mungkin kalau yang sudah berkeluarga sambil kerja juga pasti sudah pada tahu ya, apalagi yang bapak-bapak nih atau ibu-ibunya juga nih ya. Ada yang udah nikah belum nih di sini? Belum Bu, saya belum nikah. Si jomblo ya. OTW, ya. OTW. Di sini tuh saya lupa deh. Ketua kelasnya siapa ya? Kalau yang saya Bu. Oh ya Panji. Kalau yang kelas A itu kan Maul Ahmad Maulana. Iya Maul. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi operator relasional di aljabar relasional ini ya, yang pertama ada restrict ya. Nah ini bentuknya seperti ini ya. Kalau kita sebut itu namanya tau, TAW, tau. Ya, ini restrict ya, adalah pemilihan tuple atau record. Jadi kalau kita mau menggunakan operator ini, tau ini ya, ini untuk memilih tuple atau record. Ya, tuple atau record. Record itu kan isi dari table ya. Nah, atau kita melihat misalkan baris satu atau record satu gitu. Nah, kita pakainya restrict. Kemudian yang kedua ada project, ini V ya atau V ya. Tahu kan ya V ini ya. V ini biasanya buat lingkaran ya, 22/7 atau 3,14. Tapi di sini kita pakainya untuk pemilihan atribut atau field. Ya, pemilihan atribut atau field. Ya, kalau record pakainya tau, kalau V ini untuk pemilihan atribut atau field atau kolom ya dari table. Yang ketiga ada divide. Ya, divide ini ya tandanya adalah membagi ya. Ini membagi, kemudian join. Nah, ini nama lambangnya ini theta ya. Theta adalah menggabungkan. Ya, menggabungkan. Nah, ini masing-masing operatornya ini kalau kita ingin menuliskannya nanti pakai simbol ini. Ya, simbol ini. Nah, tapi kalau misalkan kita pakainya di query SQL ya, kita kan biasanya tinggal mengetikkan ya, select, lalu field-nya apa, atau kita mau select record-nya record apa, atau menambahkan record dan lain sebagainya.
ya. Nah, di sini kita menggunakannya untuk aljabar relasional, ya, di aljabar relasional ini. Lalu operator pada aljabar relasional dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama operator dasar untuk fundamental operasional, lalu yang kedua operator tambahan untuk additional operasional. Bentar, saya buka foto deh. Nah, operator ya tadi ya, operator dasar dan operator tambahan. Kemudian, nah ini contohnya ya, contoh. Nah ini ada tabel mata kuliah, ya. Ini ada tabel mata kuliah, ada. Coba saya bisa copy nggak ya tabelnya? Biar satu-satu. Tabel mata kuliah, field-nya itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan NIP. Ya, ini namanya atribut ya. Kode MTK, nama MTK, nama MK, SKS, NIP. Ini kan atribut. Atribut atau field atau kolom. Ya. Lalu yang dinamakan tuple atau record yang mana? Yang dinamakan logika, struktur data, sistem basis data, IMK. Ya, benar. Ya, ini 207, logika dan algoritma, SKS yang 4, NIP-nya. Kemudian ini ya, record kedua, record ketiga, atau tuple 1, tuple 2, tuple 3, dan seterusnya. Ini yang namanya tuple atau record. Ya, yang pertama ada tabel mata kuliah. Lalu yang kedua ada mahasiswa. Ya, field-nya ada NIM, nama mahasiswa, alamat, jenis kelamin. Lalu tabel yang ketiga ada registrasi. Field-nya ada kode MK dan NIM. Lalu, nah ini yang terakhir, nah relasi tabel dosen ya. Ada NIP, nama dosen, dan gaji. Nah, di sini ada beberapa operator dasar yang digunakan ya. Nah, yang pertama selection atau tau ya, ini untuk selection ya, lowercase omega. Ya, operasi selection menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relation yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Nah, contoh di sini, mencari tuple dari mahasiswa yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Ya, saya ketik dulu. Nah, ini. Mencari tuple atau record ya berarti ya dari tabel mahasiswa yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Nah, ekspresi aljabar relasionalnya itu bagaimana? Ya, pertama karena kita ingin ini kan kita pakainya selection ya. Kenapa? Karena kan kita mencari ya, select gitu. Nah, ini kalimatnya. Ya. Mencari tuple-tuple dari mahasiswa ya, relasinya mahasiswa atau tabel mahasiswa tadi yang memiliki jenis kelamin laki-laki, ekspresi aljabar relasionalnya apa gitu. Nah, kalau kita pakai SQL, ada yang tahu nggak? Apa kalau pakai SQL? Kita pakainya apa nih? Ketiknya apa? Udah pernah belajar kan ya di aplikasi database ya? Di yang sekarang nih, PHP MyAdmin belajar nggak? Sintak-sintak SQL-nya.
Panji. Coba Panji jawab, Panji. Panji kan ketua kelas nih. Ji. Mana Panji? Panji? Atau Heri? Pian? Ada yang mau jawab nggak nih? Hesti? Dea? Halo, suara saya nggak putus kan ya? Halo, Heri? Mana nih? Hesti? Halo, Hesti? Komen dulu. Ya, Bu. Nah, itu dia. Berarti saya pikir jaringan saya yang bermasalah nih sinyalnya. Panji, ada Panji. Halo, Panji. Panji lagi nggak ada kayaknya. Nah, Hesti sudah pernah belajar belum tentang perintah-perintah SQL? Kan struktur query language itu ada yang namanya DML dan ada DDL. Ya, DML data manipulation language, kalau kemudian DDL data definition language. Ya. Di DML sendiri ada apa saja? Create, ya, insert, ya, delete. Ya kan? Kemudian untuk yang di data DDL itu ada, yang di DDL itu kan data definition ya, jadi dia membuat ada create, kemudian drop, lalu ada lagi zip kalau nggak salah ya, zip itu menghapus keseluruhan database tuh, ya itu pakainya zip, ZAP. Nah ini kalau misalnya sudah pernah belajar, mungkin kalian lupa kalau nggak tahu ya. Nah biasanya kita kalau misalkan pakai perintah SQL, kita ingin mencari di tabel mahasiswa ini yang jenis kelaminnya laki-laki. Nah biasanya kita ketikannya itu select bintang ya from. Nah ini kan bintang ini untuk memanggil ya, karena ini kita mau tabel ya, manggil dari tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa where kalau jenis kelamin. Nah jenis kelaminnya ini berarti tergantung fieldnya. Fieldnya berarti di sini kan kita lihat dari tabelnya ya. Tabelnya di sini fieldnya J_kel. Nah, berarti kita harus ketik field yang sama namanya J_kel sama dengan, nah, kita pakai kutip ya, karena dia menunjukkan teks. Gitu. Ini laki-laki. Ya. Nah, ini kalau kita pakai perintah query. Ya, perintah dasar query. Nah, sedangkan kita ingin mengetikkan ini dengan perintah ekspresi dari aljabar relasi, ya, aljabar relasional. Nah, karena perintah select tadi pakainya untuk selection ya, itu menggunakan perintah lowercase omega ya, ini ya, atau tau nih, TAW ya, tau. Nah, ini berarti kita pakai ini ya. Langsung aja ya. Jadi tulis simbol ya. Simbol. J_kel ya, sama dengan laki-laki ya, laki-laki. Nah, lalu nama tabelnya di atas ya. Nah, ini ya, atau relasinya ini di atas. Nah, ini kita pakai, kalau di sini pakai ini ya, mahasiswa. Tuh. Itu ya. Nah, karena ingin mencari tupel dari kan tupel ini kan berarti record ya, record yang isinya laki-laki. Berarti mencari jenis kelamin yang laki-laki dari tabel mahasiswa. Kemudian maka yang tampil adalah
Maka yang tampil adalah ini ya, yang fieldnya, yang recordnya laki-laki. Nah, berarti ada Hafiz, Rafa, Arif, kemudian dan Aris dan Bambang. Ya, ada 5 recordnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Hafiz, Rafa, Arif, Aris dan Bambang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kasus yang kedua, tampilkan data mata kuliah yang memiliki kode 360 atau yang memiliki SKS 4. Nah, ini kita pakai perintah operator ya, operator OR ya, karena ada atau di sini. Atau maka kita menggunakan perintah operator OR. Nah, ini operator OR yang ini. Ya. Ini operator OR. Kalau operator AND berarti kebalikannya. Jadi kayak siku, kebalikan dari V. Ya, kebalikan dari V-nya. Jadi kayak begini ya bentuknya ya. Ini kan ini OR, ini AND. Nah, kalau di logika algoritma beda lagi. Kalau OR dia pakainya gini ya, OR ya. Ini OR. Kalau AND simbol AND gitu, ya. Nah, ini tampilkan data mata kuliah yang memiliki kode 360 atau yang memiliki SKS 4. Nah, ini kalau kita pakai syntax query di SQL, ada yang tahu nggak kita ngetikinnya gimana? Satu, dua. Nah, karena kita ingin mencarinya select ya, tampilkan data ya tetap kita pakai select. Select. From. Nah, ini berarti tabelnya adalah tabel mata kuliah ya. Mata kuliah where kode MK sama dengan 360 or. Nah, kalau or-nya di sini kita pakainya karena di query ya, kita pakainya or-nya ini tanda yang seperti ini. Or SKS sama dengan 4. Nah, kalau kita pakai yang aljabar relasional, berarti kita tinggal ganti. Ininya adalah MK ya, KD underscore MK sama dengan 360. Lalu OR-nya gini ya, SKS sama dengan 4. Dari relasinya adalah mata kuliah. Nah, ini. Ya, jadi nah ini kalau kita mengetikkannya di SQL nih, di aplikasi. Nah ini biasanya kita baca, karena kita belajarnya teori ya, jadi untuk aljabar relasional ini kalau misalkan ketikannya di, bukan diketik, maksudnya penjabarannya itu kalau misalkan kita mau mencari tampil data ini ya berarti kita pakainya operatornya, operator aljabar relasinya. Ya. Nah, ini kalau nanti misalkan kita jalankan ya, ini ya select from mata kuliah ini berarti nanti yang tampil yaitu adalah kodenya 360 ya atau yang memiliki SKS 4. Atau bisa juga nanti yang tampil juga yang SKS-nya 4. Nah, di sini tadi ada tabelnya apa saja yang tampil nanti kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, ini kodenya 360 ya. Atau yang SKS-nya 4. Kira-kira yang nanti apa saja nanti? Ada yang tahu?
Yuk, jawab. Panji, tahu nggak Panji? Sistem basis data, logika, absi sama pemrograman Pascal. Ya, 360 kan untuk sistem basis data, ya dia hanya satu. Yang SKS-nya 4 berarti logika algoritma, absi ya, pemrograman dan pemrograman Pascal. Ya, benar. Paham ya berarti ya? Oke. Jadi saya lanjutkan untuk yang projection. Nah, berikutnya adalah projection. Operator projection beroperasi pada sebuah relasi, yaitu membentuk relasi baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain dari relasi yang tersebut ya berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut. Ya, jadi kita mengcopy ya, mengcopy bisa atribut, bisa juga domain. Domain itu maksudnya keseluruhan ya, keseluruhan dari tabelnya, semuanya gitu, semua field yang ada di tabel tersebut. Tapi kalau misalnya atribut itu kan hanya beberapa, misalnya kayak tadi kode NK, nama NK aja gitu ya. Nah, contoh di sini kasusnya adalah tampilkan nama beserta gaji dari dosen. Nah, berarti kita pakainya projection, ya karena di sini nama beserta gaji dari dosen. Nah, kita bisa nggak kalau misalnya kita pakai tahu ini ya, tahu selection lowercase omega. Kalau kita pakai projection, bentar, saya copy dulu kodenya ya. Salah nih. Simbol. Oh, bisa. Nah, ini kalau kita pakai projection ya, berarti yang tampil ya, ini kan kita ngambil field-nya ya, field-nya adalah nama, berarti nama underscore dosen ya, nama underscore dosen, nama underscore dosen ya, kemudian koma gaji ya, lalu relasinya adalah dosen. Nah, ini kan nama beserta gaji, berarti nama koma gaji ya, nama dan gaji. Nah, ini kan berarti kita nampilinnya ini berdasarkan field-fieldnya saja ya, field-fieldnya saja. Kalau kita pakai lowercase bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa kayaknya. Hah? Bisa kayaknya. Bisa? Nggak bisa ya, karena kalau lowercase ini hanya untuk record saja atau tuple. Ya, maksudnya ada kriteria tertentu yang kita carikan gitu. Misalkan kayak jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kalau ini kan hanya menampilkan atributnya saja. Gitu, atributnya saja. Berarti kita menggunakan projection ini atau V ini. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita pakainya di SQL query, sintaknya ya sama pakai selection juga. Ya. Sebenarnya malah lebih, ada yang tahu nggak, lebih mudah juga ya kalau kita pakai ini selection. Ada yang tahu nggak apa perintahnya di query? Select, pakai bintang nggak? Wah, less than 1 menit lagi. Select nama underscore dos, koma gaji from dosen. Nah, ini kalau kita ketikannya ini di query. Nah, query ini maksudnya kalau kita ketik di aplikasi loh, kayak kita pakai aplikasi MySQL. Kalau saya kan ada nih aplikasinya nih, saya punya SQL Yoke. Nah, ini kalau kita pakai SQL Yoke, kita ketikannya itu di query-nya tuh sintaknya ya itu carinya. Nah, ini root.
306. Oh iya. Saya lupa nyalakan ini. Ya. Sama ya sebenarnya kalau